Hai, ketemu lagi gue Ferdi di sini. Hari ini kita akan ngebahas gimana caranya untuk ngerawat lensa. Oke, yang pertama kita masukin ke dalam dry box. Dry box itu ada dua, ada dry box elektrik dan non elektrik. Oke, kita nggak ngebahas yang dry box elektrik karena udah pada tau lah dry box elektrik harganya cukup mahal. Kita akan ngebahas yang murah-murah aja. Jadi kalau gue menganjurkan beli yang non elektrik karena apa? Kalau elektrik itu udah space-nya kecil, harganya mahal. Kalau mau space-nya besar, tentunya harganya pasti akan lebih mahal. Kenapa gue menggunakan dry box non elektrik? Karena satu, hemat biaya. Kedua, tidak makan space banyak. Ketiga, nggak pakai listrik, jadi hemat listrik. Nah, di sini gue akan ngasih tahu dry box yang non elektrik itu kayak apa. Nah, ini dia dry box non listrik. Nah, gue menggunakan kayak semacam Tupperware gitu. Ini belinya di Bukalapak. Ini kayaknya nggak nyampe 200.000 kayaknya. Ini bagusnya, dia itu udah ada seal-nya. Jadi udara itu nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Jadi kedap banget. Nah, di sini kita harus ngebutuhin namanya silica gel. Nah, gue udah beli silica gel tuh banyak banget. Dan ini udah berkali-kali gue masukin ke sini sampai penuh. Ini sebenarnya cukup dikasih 5 sih. Karena ini udah habis, gue tambahin lagi, habis gue tambahin lagi, habis gue tambahin lagi. Nah, di sini kalian nggak boleh terlalu kering. Kalau kalian terlalu kering, nanti takutnya oli yang ada di lensa tersebut bisa agak mengeras. Nah, kalau kalian beli paket ini, itu udah ada hygrometernya. Nah, ini hygrometer. Ini buat mengetahui kelembapan udara di dalam box ini. Ini bisa muat sekitar mungkin 3 atau 4 lensa. Jadi gue punya kayak gini ada 5 untuk naruh semua lensa gue dan kamera gue. Oh ya bos, jadi sebelum dimasukin ke sini lebih baiknya kalian bersihin dulu. Nah, bersihin lensanya pakai tisu lensa. Tisu lensa bisa dibeli di tempat-tempat jual aksesoris kamera. Nah, jangan lupa depan belakang ya. Kalau udah, tinggal dimasukin, tutup lagi. Nah, disimpan di tempat aman. Oke, kita lanjut ke penyimpanan kedua. Penyimpanan kedua ini murah meriah. Mungkin kalau kalian punya kamera, pasti punya tas. Nah, penyimpanannya itu di dalam tas. Nah, kalau di dalam tas, kalian harus siapin ekstra silica gel. Jadi silica gelnya itu dibanyakin, mungkin sekitar 10 atau 15. Ini nggak recommended ya, cuma ini bisa lah kalau mamanya jangka waktunya nggak panjang. Sumpamanya mau ditinggal gitu, tinggal selama sebulan gitu. Kalau sebulan ya kalian harus siapin dry box. Nah, kalau kalian cuma 2 hari nggak dipakai, atau sehari nggak dipakai, atau 3 hari maksimal nggak dipakai, bisa ditaruh di dalam tas dengan syarat silica gelnya agak dibanyakin. Di sini kalian harus ngeluarin lensa mungkin sekitar sehari sekali atau 2 hari sekali. Karena apa? Karena kalau dalam lensa terus takutnya lembab. Nah, kalau diangin-anginin itu dikeluarin, bukan dikasih kipas angin ya, apalagi ditiup gitu. Jadi diangin-anginin aja, keluarin buat motret apa kek, biar apa? Biar nggak terlalu lembab di dalam gitu. Takutnya silica gelnya kalian lupa ngeganti. Tapi ingat ya, ini cuma buat jangka pendek, nggak jangka panjang. Kalau jangka panjang tetap dry box. Gua punya tips nih buat kalian. Kalau kalian lagi kumpul sama teman atau kalian lagi pre-wed, wedding gitu. Biasanya kan kalian tuh pada lesehan tuh. Kalau buka tas tuh lesehan. Nah, kalau kalian pas mau masukin, saran ya, lensa yang panjang-panjang seperti ini jangan didiriin. Kalau di lantai jangan coba diberdiriin begini. Karena apa? Kalau kesenggol jatuh, prak, bubar. Lebih baik ditidurin aja. Kalau di lantai ditidurin aja. Karena mamanya kesenggol pun dia akan goyang-goyang gini aja. Tipsnya lagi, kalau kalian di atas meja seperti ini lebih baik diberdiriin. Kalau diberdiriin itu kemungkinan jatuhnya itu kecil kalau nggak disenggol atau nggak mejanya roboh gitu. Takutnya kalau mama ditaruh miring begini,
kalian kan nggak tahu tuh meja kalian tuh agak miring atau lurus gitu. Kalau ngegelinding ya udah mau gimana lagi, pecah pastinya. Oke, sampai di sini aja tips-tips cara merawat lensa. Jangan lupa kalian jaga lensanya, jangan sampai jamuran, jangan sampai fog, karena kalau mamanya jamuran itu harus dimasukin ke tempat cleaning lensa, dan itu akan menimbulin namanya scratch. Nah, kalau mamanya lensanya udah scratch, ya mau dijual lagi pasti akan turun harganya. Sampai di sini aja tips dari gue, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa pencet tombol like, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian.